Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Bermodalkan kunci lemari, seorang pria di Samarinda mencuri 31 sepeda motor. Hasil curian itu dijual ke wilayah Sembulu, Kutai Kartanegara. Dua rumah warga Samarinda rusak tertimpa longsor. Pembukaan Pesta Adat Erau 2022 di Kutai Kartanegara disaksikan ribuan warga. Penonton senang karena kerabat kesultanan membagikan sembako. Pria bernama Rusdiansyah ini terlihat lugu. Namun di balik penampilannya tersebut, ia ternyata ahli mencuri. Benda yang dicurinya yakni sepeda motor. Tidak tanggung-tanggung, 31 sepeda motor dia curi dan sempat dijual ke wilayah Sembulu, Kutai Kartanegara. Hal paling mengejutkan dari aksi pencuriannya ini yakni peralatan yang ia gunakan. Rusdiansyah mengaku hanya memanfaatkan kunci lemari yang sudah dimodifikasi. Dengan benda inilah dia membawa kabur puluhan sepeda motor. Ia mengaku pencurian itu dilakukan tanpa rencana. Ia akan langsung beraksi saat melihat sepeda motor yang diparkir di tepi jalan di tempat yang sepi. Ini ada yang beberapa pinjam pakai kan. Untuk sementara barang bukti yang berhasil kita amankan ada 31 unit R2 yang berhasil kita amankan dari daerah Sembulu, Kutai Kartanegara. Jadi modus operandi dari pelaku ini adalah yang bersangkutan mencari sasaran yang ada di kota Samarinda, yang ada di pekarangan rumah maupun yang ada di jalan dengan menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi. Karena kejahatannya, Rusdiansyah dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Muharis, mantan kepala desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana desa sebesar Rp571 juta oleh penyidik pidana khusus Kejari Penajam Pasir Utara. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan penyidik yang sebelumnya menetapkan Hambali selaku panitia pelaksana kegiatan atau PPK sebagai tersangka. 2, 3. Makasih, Pak. Kasipitsus Kejari Penajam Pasir Utara Moses Manulang menyatakan, korupsi dana desa ini mulai ditelusuri penyidik Kejari pada pertengahan Juni 2021 lalu. Ulah tersangka mulai terendus setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan penelusuran dana tersebut tahun 2019. Dana yang seharusnya dibelikan tanah timbunan untuk lapangan sepak bola itu ternyata dimanfaatkan secara pribadi oleh tersangka karena tanah timbunan itu didapat secara gratis. Dia tidak faktanya dia tidak membeli tanah, tapi dia melaporkan bahwa dia membeli tanah. Sehingga berdasarkan hal tersebut merugikan keuangan negara Rp571 juta, 38.813 sen tersebut. Nah, itu perannya si Hambali, dia selaku anggota TPK, dia melaksanakan, dia tidak membeli, tapi dia meminta uang untuk pembayaran seakan-akan dia membeli, pembelian fiktif. Nah, untuk kepala desa, dia kan sebagai pengelola keuangan desa. Dia sebagai pengelola keuangan desa, dan ada hal-hal yang dia langgar terkait dengan jabatannya selaku kepala desa,
di mana dia memerintahkan langsung bendahara untuk membayar kepada Hambali selaku anggota TPK. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terjerat pasal korupsi dengan ancaman pidana 20 tahun penjara. Selama proses penyelidikan, tersangka dititipkan di sel tahanan Polres Penajam Pasir Utara di Penajam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Tawuran antar pelajar SMP dan SMA ini terjadi di Balikpapan Barat. Setelah 2 hari terlibat tawuran, 12 pelaku ditangkap polisi. Para pelajar ini berasal dari 5 sekolah, mulai tingkat pertama hingga menengah atas. Kapolsek Balikpapan Barat Kompol Joko Purwanto menyatakan tawuran ini bermula saat DR dipukul oleh VJ. Pemukulan yang terjadi hingga 2 kali ini memancing reaksi rekan-rekannya termasuk kakak korban. Aksi balas dendam ini justru memancing reaksi warga sekitar, bahkan nyaris terjadi perkelahian massal. Polisi tiba di lokasi kejadian hingga kedua kubu digelandang ke kantor polisi. Awalnya terjadi pemukulan sekitar 1 bulan yang lalu terhadap saudara DR oleh saudara PJ di Baru Ulu. Setelah terjadi sebulan yang lalu, terus Senin pada tanggal 18 September 2022 terjadi lagi pada saat saudara FJ itu pulang sekolah dipukul oleh saudara DR. Ya. Setelah kejadian itu, saudara DR mengadulah kepada kakaknya, saudara S. Saudara S mencari FJ, tidak ketemu. Karena para pelaku masih di bawah umur, polisi hanya memberikan pembinaan. Para pelaku diizinkan pulang setelah pelaku dan orang tuanya menandatangani kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Tiga napi lapas kelas 2A Samarinda meninggal dunia dan 1 lainnya kritis usai pesta miras oplosan di dalam sel tahanan. Kepala Lapas Samarinda M. Ilham Agung Sabtu siang menyatakan, awal mula pengungkapan pesta miras ini saat seorang napi berinisial CR mengalami kejang-kejang pada Kamis malam. Tak berselang lama, 3 napi lainnya yakni IR, RF, dan RS juga mengalami hal serupa. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa 3 dari 4 napi tersebut tidak tertolong. Keyakinan bahwa para napi itu tewas akibat pesta miras berdasarkan barang bukti yang ditemukan sipir sesaat setelah keempat napi dilarikan ke rumah sakit. Dalam sel yang diisi 87 napi itu ditemukan botol yang berisi miras oplosan. Setelah kejadian itu otomatis kami konsolidasi internal untuk melaksanakan pemeriksaan atau penggeledahan di kamar yang bersangkutan. Kamar tersebut berjumlah 87 orang. Ya, setelah kami melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, kami menemukan botol atau bekas yang mereka minum dengan saset Just Juice. Setelah kami konfirmasi kepada teman-teman yang lainnya, ada yang membenarkan bahwa itu memang bekas botol dan saset Just Juice yang mereka minum. Itu dicampur apa kemudian sampai bisa seperti itu? Kalau campurannya secara pasti sampai dengan hari ini kami belum tahu pasti, cuman ketika kita mencium botol dimaksud itu berbau alkohol. Warga binaan ini dari luar Samarinda semua. Dari luar Samarinda. Dan ini apakah mereka sering melakukan kegiatannya, apa keseharian di dalam tuh seperti apa nih? Ya, kalau melakukan kegiatan seperti sering tentu tidak, karena
kejadian ini bagi kami juga merupakan pembelajaran ke depan supaya tidak terulang lagi di Lapas Sudirman tentunya, karena hal begini sangat dalam tanda kutip emergensinya luar biasa karena sampai menimbulkan korban. Usai divisum oleh tim medis Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syarani, jasad ketiga napi itu diserahkan pada keluarga. Sementara satu napi lainnya masih dirawat secara intensif di rumah sakit. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bermodalkan kunci lemari, seorang pria di Samarinda mencuri 31 sepeda motor. Hasil curian itu dijual ke wilayah Sembulu, Kutai Kartanegara. Dua rumah warga Samarinda rusak tertimpa longsor. Pembukaan Pesta Adat Erau 2022 di Kutai Kartanegara disaksikan ribuan warga. Penonton senang karena kerabat kesultanan membagikan sembako. Longsor di perbukitan dekat rumah warga di kawasan Jalan Sentosa Dalam 3 Samarinda menyebabkan 2 rumah rusak berat dan ringan. Salah satu rumah terpaksa dibongkar karena miring dan tidak lagi layak huni. Musibah ini terjadi usai diguyur hujan deras Kamis lalu. Musibah itu terjadi saat pemilik rumah baru pulang dari membantu tetangganya yang tertimpa longsor. Saat tiba di rumah, ia melihat tanah perbukitan di belakang rumah bergerak dan menimpa rumahnya. Musibah ini memaksa pemilik rumah terpaksa mengungsi ke rumah tetangga. Ya pas saat itu sekitar hari Kamis, hari Kamis awalnya sekitar jam 6 lah. Jam 6 itu hujannya kan lebat betul itu, jadi kan kita ada antisipasi, kita kalau ke sana kemari yang lain longsor, yang sini longsor, sementara rumah kita sendiri tidak tahu kalau rumah kita itu longsor itu kita tidak tahu, jadi kita ngurusi ke sana kesini, selesai dari tempat tetangga lari ke tetangga lain itu. Nah, pas saya turun, dari atas tuh kelihatan pohon itu kok bergerak. Nah akhirnya, wah ya sudah di rumahku ini. Nah ini Bongkar kan? dibongkar lagi Pak. Jadi sementara dibongkar? Ya dibongkar. Terus untuk semua. tempat tinggal sendiri bagaimana? Ya saya sih cari tempat tinggal dulu di dekat sini. Oh, cari tempat tinggal ya? Ya. Yang mendiami? Sementara sih tinggal di depan sini dulu, di tetangga dulu. Tetangga kan? ya? Ya. Kejadiannya kapan, jam berapa ini Pak? Kejadiannya sih maghrib malam Jumatan. Malam Jumat ya? Maghrib ya? Pas maghrib? Malam Jumat juga. Oh iya. Untuk membantu korban longsor, warga bergotong royong menyingkirkan material longsor. BPBD Samarinda pun sudah menurunkan alat beratnya untuk menyingkirkan material longsor. BPBD baru bisa turun di lokasi ini karena longsor terjadi di beberapa lokasi. Longsor itu khusus di Kenangan ini aja ada 4 titik ya. Nah itu memang ada yang kena rumah, ada juga yang sedang berpondasi, tapi sangat resiko lagi untuk ada longsor susulan. Nah tim kami setelah menerima informasi dari Pusdalop kemudian dioper ke TRC, turun ke lapangan. Hari ini kita seluruh tim dari BPBD, relawan, masyarakat, ketua RT, termasuk Bu Camat ini juga hadir kita untuk identifikasi dan melaksanakan pembersihan, mengurangi resiko longsor susulan. BPBD mengimbau warga lebih waspada karena curah hujan masih tinggi, sementara sebagian perbukitan di Samarinda tanahnya rawan terjadi longsor.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Suasana perkampungan di pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu, tepatnya di Desa Longhubung, Kecamatan Datah Bilang, terlihat begitu tenang dan damai. Namun di balik suasana damai ini, penduduk di desa diliputi cemas karena BBM kerap sulit didapatkan. Jikapun ada, harganya melangit. Per 1 liter BBM bersubsidi bisa mencapai Rp15.000. Meski harganya melangit, namun warga di kampung ini tetap mendambakan pasokan BBM lancar. Mereka tidak peduli dengan harga yang melangit karena sudah terbiasa merasakan hal tersebut. Khususnya di Datah Bilang itu sering kosong. Kekosongan minyak bisa 3, 4 hari, 5 hari. Akhirnya harga BBM itu yang dulunya 9.000 akhirnya jadi 12 sama 15.000. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan warga di sini BBM-nya yang penting ada gitu Pak ya? Ya, kalau bisa dia ada terus dan tidak putus-putus. Nah, tapi sebenarnya kalau harganya naik ini bermasalah nggak sih Pak? Kalau untuk bermasalah tidak bermasalah, yang penting barang itu ada dulu. Ya kalau nangkap itu ya ada juga kekeluhan Pak, cuma ya namanya orang di sini kan. Mau tak mau kita ikuti aja dia kan. Karena yang penting kami walaupun dia mahal, yang penting ada barangnya, itu aja. Di sini sering nggak ada barangnya Pak ya? Kadang-kadang minyak ya itu sering nggak ada Pak. Meskipun mahal tetap dibeli Pak ya? Iya tetap. Dulu pernah bulan dulu nggak kosong kan? Ada yang satu jual 15.000 ya mau tak mau kita beli aja. Kampung Datah Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu berada di hulu Sungai Mahakam. Posisinya nyaris berada di tengah Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Transportasi sungai merupakan akses utama warga untuk bepergian keluar daerah karena belum tersedia jalur darat yang memadai. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Mahakam Ulu. Belum tersedianya portal elektrik menyebabkan pengunjung Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur Berau ini keluar masuk pasar tanpa membayar retribusi. Pengendara tetap saja menyelonong meski ada petugas yang berjaga di pintu masuk dan keluar pasar tersebut. Melihat situasi yang terjadi di lapangan, Dinas Pasar meminta pemerintah kabupaten memasang portal elektronik di pintu masuk maupun keluar pasar. Pemasangan portal ini bukan hanya untuk mendorong pendapatan asli daerah, namun juga untuk meningkatkan keamanan pemilik kendaraan selama memarkirkan kendaraannya di areal pasar. Terkait retribusi ini memang kita kebanyakan kebobolan memang dari hasil pendapatan retribusi. Ya dikarenakan memang kita belum mempunyai seperti portal elektrik. Nah, sehingga kebobolan itu yang banyak menimbulkan pendapatan retribusi kita berkurang. Jadi harapan kami memang kami di UPT Pasar ini mengharapkan ya pengadaan portal elektrik sehingga pendapatan retribusi bisa meningkat dan bisa membantu meningkatkan anggaran. Agar retribusi parkir kendaraan maksimal, maka pemasangan portalnya harus di 3 titik, yakni pintu masuk, pintu keluar, dan pintu bagian belakang. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Bermodalkan kunci lemari, seorang pria di Samarinda mencuri 31 sepeda motor. Hasil curian itu dijual ke wilayah Sembulu, Kutai Kartanegara. Dua rumah warga Samarinda rusak tertimpa longsor. Pembukaan Pesta Adat Erau 2022 di Kutai Kartanegara disaksikan ribuan warga. Penonton senang karena kerabat kesultanan membagikan sembako. Tarian berputar mengelilingi romba atau tiang dari bambu-bambu yang sudah diberi rumbai-rumbai daun aren ini merupakan ritual merangin. Ritual yang dilakukan oleh 7 belian dan penabuh gendang itu akan digelar setiap hari selama Kesultanan Kutai Ing Martadipura Tenggarong Kutai Kartanegara melaksanakan Pesta Adat Erau. Ritual merangin diawali pembacaan mantra-mantra oleh tetua adat dengan dilengkapi berbagai sesaji mulai beras kuning, air tepung tawar, dan dupa. Kerabat Kesultanan Awang Imaluddin menyatakan ritual merangin merupakan lanjutan dari ritual menjamu benua. Tujuannya mengundang semua makhluk gaib agar ikut menjaga wilayah Kukar tetap aman sepanjang pelaksanaan Erau berlangsung. Terbuat ini dari daun aren, 1, 2 bambu, yang ketiga ada kayu yang khusus yang kita laksanakan, itu adalah kayu lempung suwit. Untuk sesajennya kita lengkapi dengan beras kuning, air tepung tawar, dengan ada parafin. Di situ kita memanggil pada waktu khusus itu dalam pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan kita laksanakan acara adat memanggil dulu. Waktu menjamu benua kan mungkin ada tertinggal. Yang dari kepala benua, buntut benua, dan tengah benua. Nah, dari merangin inilah kita memanggil lagi yang sampai ada ketinggalan untuk meminta keselamatan selama Erau ini, baik pun pengunjung sampai dalam pelaksanaan Erau. Kalau kita memanggil itu memanggil orang-orang halus, orang-orang kayangan, yang ada di penjuru justru itu kita laksanakan plus 8 benua atau 7 benua, atau disebut dengan plus Erau. 8 benua itu bisa plus Erau, bisa juga kita sebutkan plus, itu artinya memberitahu, menempung tawari, kita plus secara baik. Ritual merangin ini akan digelar setiap hari sepanjang pelaksanaan Pesta Adat Erau. Untuk tahun ini, Erau digelar sejak 25 September hingga 3 Oktober 2022. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Alunan gamelan khas Kutai Kartanegara ini mengiringi prosesi mendirikan tiang ayu di Museum Mula Warman, Tenggarong Kutai Kartanegara. Ritual ini menandai Pesta Adat Erau 2022 dimulai. Tiang ayu yang didirikan oleh beberapa kerabat kesultanan itu di bagian atasnya diberi beberapa benda seperti buah pinang, daun sirih, dan janur kuning atau daun kelapa muda. Saat ritual dilangsungkan, janur kuning ini dinamai ringgi. Batang tiang ayu ini terbuat dari kayu ulin yang merupakan simbol senjata Maharaja Aji Batara Agung Dewa Sakti, pendiri Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Pendirian tiang ayu ini diawali ritual adat dilengkapi berbagai sesaji. Ritual ini pun sekaligus menjadi penanda jika Pesta Adat Erau 2022 telah dimulai. Erau sendiri bermakna pesta yang dipersembahkan raja untuk menjamu rakyatnya. Prosesi pendirian tiang ayu itu itu rangkaian dimulainya akan diadakannya Erau. Ya. Erau itu adalah eroh sebenarnya, bagaimana tadi
raja menjamu masyarakatnya, kalau itu raja menjamu rakyatnya gitu ya. Nah, inilah yang dimulai dengan berdirinya Tiang Ayu itu sebagai simbol dari dimulainya pesta adat Erau Kelas Menengah. Tiang Ayu ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh Raja Batak Agung Dewa Sakti pada zaman dahulu. Ya, pada zaman dahulu kita mengetahui bahwa Kesultanan Kota Kartanegara adalah menganut agama Hindu. Setelah saat ini transformasi ke Islam, tentu ini adalah sebuah simbol yang harus kita jaga, tetapi kita tetap percaya bahwa kaidah-kaidah ini diharapkan tidak lepas dari Kesultanan Kota Kartanegara yang memeluk agama Islam. Pesta adat yang berlangsung sepekan ini nantinya akan diakhiri dengan merebahkan tiang ayu, menurunkan naga, dan belimbur atau siram-siraman. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara. Paket sembako ini dibagikan oleh kerabat Kesultanan Tenggarong Kutai Ing Martadipura kepada warga yang menyaksikan pembukaan Pesta Adat Erau 2022 Minggu siang. Pembagian ini membuat ribuan warga bertambah senang. Pembukaan Pesta Adat Erau yang diisi dengan tarian tradisional itu menarik perhatian warga karena mereka sudah 2 tahun tidak menyaksikannya akibat COVID-19. Penonton yang memadati lokasi pembukaan Erau di Museum Mula Warman Tenggarong ini tidak hanya penduduk setempat. Sebagian dari mereka berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, termasuk dari luar Kalimantan Timur. Iya, paling tunggu-tunggu. Apalagi kemarin kan 2 tahun udah nggak ada gitu kan karena COVID. Jadi orang-orang pas tahu akan diadakan Erau itu semuanya pada berbondong-bondong, orang Tenggarong pengen nonton lagi gitu. Nah, semoga aja ke depan bisa lebih baik lagi. Terus kalau bisa diperbanyak lagi lah anunya kayak penampilan budayanya gitu. Biar nggak cuman kolosal aja, mungkin dari daerah lain juga bisa gitu agar lebih menarik perhatian dari luar juga gitu. Tentunya sangat meriah ya karena ini yang seperti saya tahu bahwa ini telah dilaksanakan sekian lama setelah COVID, jadi sangat excited, apalagi kami dari Kalimantan Selatan baru pertama kali lihat Erau di sini, jadi sangat meriah. Sangat meriah banget ya? Iya. Cukup padat juga hari ini, Mas? Ya cukup padat, tapi lumayan siang juga, soalnya tadi sesuai di jadwal itu kan jam 9, tapi karena mungkin ada suatu masalah apa, jadi jam 10 baru dimulai, jadi lumayan panas. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi menyatakan Erau sarana untuk melestarikan tradisi dan budaya. Ia berharap kegiatan ini terus dirawat karena manfaatnya sangat luas bagi warga sekitar. Alhamdulillah setelah 2 tahun Erau tidak bisa berjalan karena COVID-19, tahun ini kita mengadakan Erau, dan makna Erau ini adalah sebenarnya silaturahim, menjaga dan melestarikan budaya, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, event Erau yang dilaksanakan di Tenggarong ini harus terus kita pelihara, kita perbaiki kuantitas dan kualitasnya, dan harus dijadikan arena sarana yang bisa memberikan manfaat multiplier effect, termasuk masalah ekonomi dan budaya. Pesta Adat Erau 2022 di Tenggarong ini akan berlangsung sepekan. Pesta adat ini akan diakhiri dengan belimbur atau saling siram sebagai wujud bahagia sesama warga. Amir Hamzah dan Faidil Atta melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.